Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini adalah proses yang ketiga atau tahapan yang ketiga. Buat teman-teman yang belum menyaksikan video kami sebelumnya, bisa teman-teman klik link di atas, karena kita telah menjelaskan dari part 1, part 2, dan sekarang adalah puncaknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya sekedar menanam cabai, tapi ada sesuatu yang akan kita berikan. Pasti penasaran apa yang akan kita berikan? Untuk itu saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses penanaman tanaman cabai. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa tanah kita ini sudah dirasa cukup siap. Karena apa? Karena ini sudah sekitar umur 20 hari setelah kita diamkan dan pemberian dolomit waktu part pertama. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, tanahnya ini sudah cukup siap, lembab, homogen. Nah, sebelum kita memasuki proses penanaman, seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa pembenah tanah itu ada 3. Yang pertama adalah asam humat, kemudian dolomit, dan yang ketiga adalah bahan organik atau pupuk kandang atau pupuk organik. Nah, kita telah memberikan asam humat, kemudian telah memberikan dolomit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan yang ketiga, yaitu pupuk kompos. Ini sebagai bahan organik. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini adalah salah satu kompos yang sudah sangat terdekomposisi. Dekomposisi artinya sudah sangat siap ya, atau matang. Bisa teman-teman lihat ya, ini dari bungkusnya sendiri saja ini sudah cukup rusak ya. Ini menandakan bahwa ini sudah cukup lama, dan proses dekomposisi yang terlalu lama ini bisa menghasilkan pupuk yang sudah siap untuk diserap oleh tanaman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa kita tidak memberikannya di awal atau seminggu sebelum penanaman? Karena ini menurut saya ini sudah sangat siap. Berbeda halnya dengan kompos teman-teman, apabila belum siap itu bisa memberikan jeda. Supaya apa? Karena ini dapat menghasilkan penguapan, atau apabila terkena panas di dalam tanah akhirnya mengalami penguapan. Dan yang sering dijumpai adalah tanaman teman-teman itu terkena uap dari pupuk yang teman-teman berikan. Akhirnya tanamannya itu semacam busuk atau terbakar. Nah, karena ini sudah cukup dingin, sudah cukup matang, kita bisa langsung memberikannya di setiap lubang tanam. Kemudian untuk dosisnya sendiri, ini sebenarnya cukup irit ya, tergantung keinginan teman-teman. Tapi karena kita mencoba seminimal mungkin, dengan pengeluaran seminimal mungkin, kita hanya memberikan sekitar 1 sendok makan untuk setiap lubang tanam. Oke, setelah kita memberikan kompos secara merata, selanjutnya adalah puncak dari proses ini ya, adalah penanaman. Bisa teman-teman lihat ya, ukurannya adalah segini, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil. Ini umurnya adalah sekitar 21 hari, atau bersamaan dengan pas pertama kita memberikan dolomit. Nah, jadi pas pertama kita memberikan dolomit, teman-teman bisa sambil menyemai. Tanaman yang bibit yang masih umur segini atau sekitar 3 minggu, ini daya adaptasinya kalau menurut saya ini lebih cepat. Kemudian sekarang bertepatan dengan musim hujan, panas dengan hujan itu sangat ekstrim ya, perpindahannya itu sangat ekstrim. Apabila tanaman terlalu kecil, itu bisa jadi daya adaptasinya kurang, kemudian bisa patah atau terguyur air hujan, itu terlalu kuat sehingga kurang dapat tumbuh maksimal. Begitu juga bila terlalu tua. Nah, untuk bibit yang terlalu tua itu juga kurang baik untuk proses adaptasinya. Nah, bibit yang seperti ini menurut saya sudah paling pas ya untuk kita lakukan penanaman. Kemudian yang kedua, trik yang kedua, ketika teman-teman ingin melakukan proses penanaman, pastikan ini berada pada pagi hari atau sore hari setelah jam 3. Karena apa? Nanti kondisi tanah di dalam areal sekitar tanaman itu sudah tidak terlalu mengalami fluktuasi suhu yang sudah cukup parah. Jadi
sudah ya hampir standar lah. Dan setelah kita melakukan penanaman itu tidak terlalu langsung terkena sinar matahari secara maksimal, jadi bisa beradaptasi terlebih dahulu sebelum keesokan harinya. Oke, selanjutnya teman-teman perlu meneliti kondisi media teman-teman itu diusahakan dalam kondisi lembab seperti ini ya. Jadi ini basah tapi tidak terlalu basah. Jadi apabila teman-teman tekan seperti ini akan menggumpal. Kemudian ini akan memudahkan ketika metode penanaman teman-teman adalah melepas. Nah, ini masih dalam kondisi menggumpal. Ini menurut saya ini yang paling efektif dibanding kalau kering. Ini nantinya akan pecah sehingga tanahnya ini akan hilang atau terbuang. Kemudian nanti ketika dimasukkan ke lubang tanam, nanti proses adaptasinya itu akan jauh lebih lama. Nah, dengan seperti ini proses adaptasinya akan lebih cepat. Saya akan mencontohkan proses penanaman. Ini adalah tanaman yang sudah ada komposnya. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan proses penanaman ini mudah, tapi sebisa mungkin hati-hati. Kehati-hatiannya ini, nah, jangan sampai menekan terlalu keras. Nanti kalau apabila teman-teman menekan bagian sini ini terlalu keras, maka proses perkembangannya ini akan terhambat. Sebisa mungkin teman-teman memberikan tanah seperti ini, kemudian menekannya itu agak renggang atau di bagian yang tidak terlalu dekat dengan batang. Nah, kemudian pastikan kembali batang bagian tanaman ini tidak bersentuhan dengan mulsa seperti ini ya. Ini bisa mungkin di tengah posisinya, kali ini agak miring, tapi sebisa mungkin intinya adalah tidak bersentuhan dengan mulsa. Oke, kemudian untuk jarak tanam yang kita gunakan ini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Tapi kalau punya kita ini biasanya 43 kali ininya 40. Tapi kita juga biasa menggunakan jarak sekitar 50 cm. Teman-teman mungkin bertanya, ini lubang di bagian bawah ini untuk apa gitu. Kalau punya kita, ini sebenarnya tujuannya sangat banyak ya. Yang pertama, buat teman-teman yang ingin menghasilkan beberapa komoditas dalam satu lahan, ini bisa dijadikan sebagai tumpang sari, entah itu dengan timun, kemudian tomat atau lain sebagainya. Pada intinya ini bisa digunakan. Tapi pada lahan kita ini lebih ke arah pemberian pupuk susulan. Jadi nanti ketika kita memberikan pupuk susulan itu lebih lewat sini, tidak di bagian lubang tanam. Baik sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait proses atau tutorial cara penanaman cabai. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan proses pengocoran seperti biasanya, karena biasanya saya selalu memberikan kocor setelah penanaman. Karena sekarang bertepatan dengan musim hujan dan kondisi tanah yang cukup lembab, maka kita tidak memberikan pengocoran. Pengocoran akan kita lakukan sekitar 2-3 hari setelah tanam. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik share, karena supaya teman-teman petani yang lain bisa mendapat manfaat dari apa yang telah kita berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.